Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Bintang Dapat Saputra dengan NPM 2415052009. Di sini saya akan menjawab soal-soal ya pada UTS hidrogeologi. Pada soal pertama itu peran hidrogeologi dalam pengelolaan sumber daya air. Kondisi hidrogeologi suatu daerah berperan besar dalam menentukan keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Lalu formasi batuan, permeabilitas, porositas, dan struktur geologi seperti sesar dan rekahan mempengaruhi seberapa baik air dapat tersimpan dan mengalir. Lalu batuan berpori tinggi dan permeabel memungkinkan akumulasi dan aliran air tanah lebih besar, sedangkan batu keras dan tidak permeabel membatasi aliran. Lalu permasalahan utama dalam pengelolaan air tanah itu meliputi pencemaran akibat limbah domestik dan industri, serta eksploitasi berlebih yang dapat menyebabkan penurunan muka air dan intrusi air laut di daerah pesisir. Lalu solusinya itu pengelolaan zona tangkap air, penggunaan sumur dengan sistem pompa yang tepat, pengawetan daerah resapan, serta monitoring kualitas air secara rutin untuk mencegah kerusakan sumber daya air. Lalu soal nomor 2 itu studi kasus akuifer di wilayah itu. Akuifer kars memiliki karakteristik unik dengan adanya rongga besar dan rekahan yang terbentuk oleh pelarutan batuan karbonat. Lalu air tanah mengalir dalam jalur cepat dan tidak homogen, sehingga menyebabkan kontaminan bisa sangat cepat dan luas. Lalu potensi akuifer kars sebagai sumber air sangat besar, tetapi eksploitasi dan pengelolaannya menghadapi tantangan besar, terutama kerentanannya terhadap pencemaran. Lalu teknik mitigasi pencemaran di akuifer kars termasuk pengaturan dan pembatasan sumber pencemaran di sekitar daerah resapan. Lalu penggunaan monitoring hidrogeologi dan kimia secara detail, serta pemanfaatan teknik rekayasa seperti sumur, penyaring, dan sistem perlindungan daerah resapan. Soal nomor 3 itu pengaruh struktur geologi terhadap aliran air tanah. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan dapat mengontrol arah dan kecepatan aliran air tanah. Lalu sesar dapat membentuk jalur aliran yang percepat pergerakan air. Lipatan dapat membentuk jebakan air, dan rekahan perluas zona aliran air. Contohnya dengan potensi air tanah yang kuat akibat struktur geologi adalah daerah cekungan sesar aktif di Jawa Tengah. Lalu sesar menyediakan jalur aliran air yang signifikan, sehingga mempengaruhi distribusi dan kuantitas air tanah. Soal nomor 4 itu penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah. Itu contohnya ada diketahui permeabilitas sama dengan 2x 10 min 4m, tebal akuifer B 5m, jarak antar sumur 200 meter, perbedaan tinggi muka air 2 meter, lalu dengan perhitungan gradien hidrolik dan kecepatan aliran, dan analisis perubahan kondisi geologi seperti porositas dan struktur lapisan dapat mengubah permeabilitas sehingga mempengaruhi kecepatan aliran air. Struktur rapat dan porositas rendah menurunkan kecepatan aliran dan sebaliknya. Aplikasi praktis itu perhitungan ini membantu menentukan kapasitas pengambilan air tanah dan perkotaan agar tidak melebihi laju pengisian kembali, untuk mencegah penurunan muka air tanah yang berbahaya dan menjaga keberlanjutan pasokan air. Lalu soal nomor 5 itu kualitas air tanah dan perspektif geologi, fisika, kimia, dan biologi. Dalam geologi, jenis batuan seperti batuan karbonat atau batuan sedimen mempengaruhi mineralisasi air, serta struktur geologi menentukan perlindungan atau kerentanan air tanah terhadap pencemaran. Dalam fisika, parameter seperti suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik mengindikasikan perubahan fisik di air yang bisa jadi pencemaran atau perubahan kondisi. Dalam kimia, pH, kadar mineral, dan total dissolved solids menunjukkan tingkat keasaman dan mineralisasi air.
Mineral batuan dapat meningkatkan kadar garam dan mempengaruhi kualitas air. Dalam biologi, keberadaan mikroorganisme patogen seperti bakteri dan virus menjadi indikator kontaminasi biologis. Mitigasi termasuk pengolahan limbah dan desinfeksi air untuk menjaga kualitas dan keamanan air tanah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.